Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dika, selaku dosen mata kuliah Bisnis Digital Syariah. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil laporan tugas akhir Bisnis Digital Syariah mengenai user interface atau user experience, yaitu mengenai Washi Profile. Next. Sebelum kita menjelaskan mengenai apa saja yang kita udah dapatkan, alangkah baiknya kami izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rizko Ramadan beserta teman saya Natia Nurfaza, Sabit Al-Mukafi, dan Adel Cai Caryawati. Next. About your company, kami menghadirkan layanan laundry yang berbeda melalui aplikasi yang canggih dan ramah pengguna. Semua kemudahan ini dapat Anda akses hanya dalam satu genggaman tangan, menjadikan urusan laundry lebih efisien dan menyenangkan. Dengan fitur-fitur tambahan seperti pemilihan jenis layanan sesuai kebutuhan spesifik Anda dan penawaran promosi eksklusif bagi pengguna aplikasi, kami berkomitmen untuk memberikan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi. Next. Responden User Research. Responden dalam user research untuk aplikasi layanan laundry adalah individu yang berperan penting dalam memberikan wawasan mengenai kebutuhan, harapan, dan pengalaman mereka dalam menggunakan atau berpotensi menggunakan aplikasi tersebut. Mereka dapat terdiri dari pengguna aktif yang sering memanfaatkan layanan laundry melalui aplikasi, penggunaan potensial yang belum pernah mencoba tetapi tertarik untuk melakukannya, serta pengguna yang tidak puas atau tidak lagi menggunakan aplikasi karena berbagai alasan. Dengan mengumpulkan data dari responden melalui berbagai metode seperti survei, wawancara mendalam, atau user testing, tim mengembangkan dalam mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang perlu ditingkatkan dalam aplikasi, sehingga dapat mengoptimalkan fungsionalitas dan kepuasan pengguna. Next. Metode user research, teknik pengambilan data yang dilakukan adalah dengan cara menyebarkan kuesioner berupa 20 pertanyaan yang disebar secara online, mengingat keadaan sekarang yang tidak memungkinkan adanya penyebaran kuesioner secara langsung menggunakan kertas. Kuesioner disebar dengan memanfaatkan Google Formulir, yakni alat yang disediakan Google untuk membantu pembuatan formulir online yang dapat menjangkau responden lebih banyak dan sesuai dengan masalah survei. Next. Skenario skenario pelaksanaan user research, yaitu kita diawali dengan persiapan dan perencanaan penelitian, lalu dilanjutkan dengan identifikasi tujuan penelitian. Selanjutnya, tentukan KPI atau bisa disebut Key Performance Indicator. Lalu ada pemilihan metode penelitian seperti survei pengguna dan A/B testing. Lalu selanjutnya menyusun dan membuat pertanyaan dalam kuesioner. Setelah kita menyusun dan membuat pertanyaan dalam kuesioner, lalu kita menyebarkan kuesioner kepada responden. Setelah itu kita mengolah data yang telah diisi oleh responden. Selanjutnya menganalisis data responden, memvisualisasikan data, lalu membuat aplikasi. Serta yang terakhir dapat digunakan oleh para responden atau para user. Next. Oke. Selanjutnya dalam research untuk layanan laundry washi, instrumen kuesioner mencakup pertanyaan-pertanyaan yang menggali pengalaman, preferensi, dan tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan yang diberikan. Pertanyaan umum meliputi frekuensi pengguna layanan laundry, alasan utama menggunakan layanan tersebut, serta jenis layanan laundry yang paling sering digunakan. Misalnya,
cuci setrika, cuci kering, atau hanya setrika. Selain itu, kuesioner ini menanyakan aspek kepuasan, seperti kualitas kebersihan, ketepatan waktu, harga, dan kenyamanan proses pemesanan atau pengantaran. Ada pula pertanyaan tentang kesediaan pengguna, merekomendasikan layanan kepada orang lain, dan fitur atau perbaikan yang mereka inginkan. Misalnya diskon atau pengingat otomatis untuk mengambil laundry. Data ini membantu memahami kebutuhan dan meningkatkan pengalaman pengguna. Next, untuk hasil user research yang kami dapatkan, yang pertama ada instansi atau asal dari responden. Yang pertama ada sebanyak 97,7% responden adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pajajaran. Sedangkan 2,3% responden bukan mahasiswa atau mahasiswi Universitas Pajajaran. Yang kedua, status pekerjaan responden. Yang pertama, 97,7% responden merupakan mahasiswa atau mahasiswi. Yang kedua, 0% responden merupakan pekerja. Yang ketiga, 2,3% responden merupakan ibu rumah tangga. Yang ketiga, ada umur responden. Yang pertama, 9,1% responden berusia 18 tahun. Yang kedua, 9,1% responden berusia 19 tahun. Yang ketiga, 63,6% responden berusia 20 tahun. Yang keempat, 13,6% responden berusia 21 tahun. Yang kelima, 2,3% responden berusia 22 tahun. Dan yang terakhir, 2,3% responden berusia 24 tahun. Selanjutnya, ada seberapa sering Anda menggunakan layanan laundry. Yang pertama ada 2,3% responden menjawab setiap hari, yang kedua 45% responden menjawab seminggu sekali, yang ketiga 11,4% responden menjawab sebulan sekali, yang keempat 18,2% 2 minggu sekali, yang kelima 22,7% jarang sekali. Selanjutnya, berapa anggaran rata-rata yang Anda siapkan untuk layanan laundry per bulan? Yang pertama ada 40,9% responden menjawab di bawah 50.000, 40,9% responden menjawab kisaran antara 50 sampai 100 ribu. Yang ketiga ada 15,9% responden menjawab 100 sampai 200 ribu. Dan yang terakhir 1% responden menjawab lebih dari 200 ribu. Selanjutnya ada berapa rata-rata berat cucian Anda per kunjungan? Yang pertama 29,5% responden menjawab kurang dari 3 kilogram. Yang kedua ada 50% responden yang menjawab 3 sampai 5 kilogram. Yang ketiga ada 18,2% responden menjawab 5 sampai 7 gram. Dan 2,3% responden menjawab lebih dari 7 kilogram. Begitupun seterusnya bisa dilihat pada format laporan kami. Boleh next. Selanjutnya ada model konseptual proses bisnis. Yang pertama dimulai dari kata start pada saat pembukaan aplikasi, kemudian diteruskan kepada landing page. Lalu saat pada landing page ada pilihan apakah sudah membangun atau belum. Jika belum, diteruskan ke register tahap awal, di mana register pada tahap awal ada pemilihan untuk pengisian data. Lanjut register kedua itu ada konfirmasi data. Selanjutnya ada add address untuk menambahkan alamat. Lalu teruskan kepada halaman login. Saat halaman login, memasukkan kembali email dan passwordnya. Kemudian ketika diklik login, masuk kembali ke halaman home. Pada halaman home nantinya ada pilihan untuk berupa user profile, message, tracking laundry, chart. Selanjutnya ada kendala pelaksanaan user research. Yang pertama ada pengaruh musim atau lokasi. Pengalaman layanan laundry bisa dipengaruhi oleh waktu atau tempat tertentu, seperti musim hujan yang menyebabkan peningkatan permintaan atau lokasi yang ramai. Kondisi ini bisa membuat hasil
kuesioner tidak mencerminkan kondisi umum yang stabil. Dan kedua, ada keterbatasan waktu. Menyusun, menyebarkan, dan menganalisis kuesioner memerlukan waktu yang tidak sedikit. Keterbatasan ini menjadi tantangan dalam mendapatkan data user research yang lengkap dan berkualitas. Dan yang terakhir adalah bias responden. Ada kemungkinan bahwa beberapa responden tidak jujur dalam menjawab, terutama jika mereka merasa bahwa jawaban yang positif akan lebih diterima atau jika mereka khawatir jawaban yang kritis akan berdampak pada pelayanan di masa depan. Oke, selanjutnya adalah gambaran dari aplikasi Woshi. Untuk lebih lengkapnya dan lebih jelas, saya akan menunjukkan prototipe dari aplikasi tersebut. Oke, ini tampilan pertama dari aplikasi Woshi. Yang pertama ada splash screen yang menampilkan logo dari aplikasi kelompok kami. Yang kedua ada splash screen yang kedua setelah menampilkan splash screen yang kedua, kita bisa mengklik Get Start. Nah, setelah melakukan Get Start akan menampilkan halaman login dari aplikasi yang kita buat, yaitu menampilkan email dan password jika pengguna sudah memiliki akun di aplikasi Woshi. Nah, jika belum memiliki akun, bisa mengklik sign up. Di sini saya akan menjelaskan jika pengguna sudah memiliki akun. Nah, setelah mengisi email dan password, akan dilanjutkan ke halaman Maps, yaitu di sini melacak lokasi si pengguna. Setelah melakukan pengisian lokasi ini, kita bisa mengklik Add Address. Nah, setelah itu akan muncul di bagian Home. Nah, di bagian Home ini ada kategori dari beberapa laundry. Kita contohin ke wash and iron. Nah, setelah mengklik wash and iron, di sini kita bisa melihat item quantity atau barang mana saja yang akan kita pilih dan berapa jumlahnya. Nah, setelah memilih item quantity ini, kita disuruh memilih deterjen scan-nya, mau pilih yang floral, ocean out fresh, atau soft. Nah, setelah itu, jika ada notes tambahan, kita bisa mengisi bagian ini. Nah, setelah itu, kita bisa mengklik add to basket. Nah, setelah itu, kita ditujukan kepada halaman checkout, yang dimana di sini bisa kita lihat secara detail service detail dari laundry yang pengguna inginkan. Nah, di sini ada pick up delivery address-nya, pick up date and time-nya, delivery date and time, dan berapa lama pesanannya. Terus menggunakan metode apa dalam pembayarannya. Nah, setelah kita sudah memilih semuanya, kita bisa mengklik Pay Now. Nah, setelah itu kita akan di bagian payment, yaitu tampilan barcode GoPay. Nah, setelah kita men-scan barcode GoPay ini, kita akan ditampilkan dengan payment atau tampilan nominal yang akan
kita bayar itu berapa. Nah, setelah kita mengisi nominalnya, kita bisa mengklik confirm and pay-nya. Nah, setelah itu payment akan berhasil. Tampilannya seperti ini. Nah, di bagian order, di bagian notifikasi, kita bisa em, melihat secara rinci tahap-tahapan laundry-nya. Terus, kalau semisal laundry-nya sudah selesai, kita bisa menilai laundry tersebut, yaitu dengan mengklik rate order. Nah, di sini kita bisa eh, mengisi penilaian si aplikasi ini atau laundry ini bagaimana gitu. Setelah itu bisa ke submit review. Nah, eh, setelah pesanan selesai, biasanya tuh si tukang pengantarnya ini akan memberikan pesan. Itu jika kita pengen melihat pesan itu, kita bisa mengklik message dan akan menampilkan tampilan seperti ini. Nah, kita bisa mengklik bagian ini dan tampilannya akan seperti ini. Dan tampilan profilnya bisa seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa ditampilkan di prototype. Ya, selanjutnya ada kendala pemilihan desain. Yang pertama ada tata letak icon. Pemilihan tata letak icon desain pada aplikasi laundry sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang efektif dan nyaman. Ukuran di ukuran dan bisa memahami fungsi aplikasi. Sedangkan kesalahan pemilihan dapat menyebabkan kesulitan dan kebingungan pengguna. Yang kedua, masalah warna. Pemilihan warna desain aplikasi laundry sangat penting untuk menciptakan pengalaman pengguna yang optimal dan membangun citra merek yang kuat. Warna yang tepat dapat membangkitkan emosi positif, meningkatkan kenyamanan pengguna, dan membedakan merek dari pesaing. Oleh karena itu, perlu memperhatikan aspek psikologis, budaya, konteks, dan aksesibilitas untuk memastikan kesan positif dan kenyamanan pengguna. Lanjut mengenai lingkungan pengembangan UI, alat-alat yang digunakan kami adalah yaitu ada 2 dengan 4 handphone dan 4 laptop. Lalu selanjutnya aplikasi dan website yang digunakan adalah yang pertama ada Google Form, 2 Figma, yang ketiga Canva, yang keempat Adobe Illustrator, dan yang kelima WhatsApp sebagai media komunikasi, 6 lain media komunikasi, 7 Instagram sebagai media promosi, dan yang terakhir 8 itu ada TikTok sebagai media promosi. Selanjutnya, Selanjutnya adalah hasil pengujian internal UI-nya. Secara general atau secara keseluruhan pengujian internal lancar, kecuali di bagian eh, sig- halaman sign, halaman user profile page, dan halaman eh, red order page.
Terus selanjutnya ada penentuan responden usability testing. Eh, di sini terdiri dari 6 orang. Yang pertama berasal dari non-4, lalu 5 orang lainnya berasal dari Unpad. Lalu berikut ada hasil instrumen testingnya. Selanjutnya ada hasil usability testing. Bisa dilihat pada tabel berikut. Berikut adalah hasil dari usability testing dari instrumen usability testing sebelumnya. Boleh next. Selanjutnya ada kendala selama evaluasi. Kendala eksternal. Evaluation dalam pembuatan aplikasi laundry mencakup persaingan industri yang tinggi, menuntut aplikasi untuk memiliki fitur unggul, pelayanan yang baik, dan diferensiasi strategis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.